Halo teman-teman semua, terima kasih telah mengklik video ini. Nah, jumpa lagi bersama saya Reynald Sonbai, dan kali ini kita akan membahas soal tips manajemen waktu. Nah, teman-teman sendiri mungkin pernah mendengar soal manajemen waktu. Nah, untuk manajemen waktu sendiri itu ada beberapa teknik, dan salah satu teknik yang ingin saya perkenalkan di sini adalah teknik time blocking, di mana kita memblok aktivitas-aktivitas yang ingin kita lakukan dalam keseharian kita. Nah, di sini saya akan membahas soal bagaimana kita menggunakan Google Calendar untuk bisa dapat manajemen waktu kita dengan baik. Oke, buat teman-teman semua, silakan menonton video ini lebih lanjut ya. Oke, sip. Nah, teman-teman, jadi ada 3 cara di mana teman-teman bisa dapat menggunakan Google Calendar ini. Cara yang pertama, teman-teman silakan masuk ke Google Play Store, lalu mendownload Google Calendar. Cara yang kedua adalah teman-teman simply lakukan Google Search seperti ini. Cara yang ketiga adalah bisa melalui menu Google Apps. Jika teman-teman menggunakan komputer atau PC, maka letaknya ada di bagian kanan atas dari screen-nya teman-teman. Nah, pada yang pertama ini kita akan melihat bagaimana kita dapat menggunakan Google Calendar sendiri melalui Google Apps. Nah, di sini teman-teman silahkan arahkan kursor ke bagian kanan atas layarnya teman-teman. Di sini ada Google Apps. Silahkan teman-teman klik. Lalu di situ ada beberapa apps dari Google sendiri. Ada Google Search, ada Google Maps, ada Google Play. Nah, di sini silakan teman-teman mencari yang namanya Google Calendar. Nah, di sini ada kalender. Silahkan teman-teman langsung mengklik di situ. Oke, kita sampai tunggu ya. Nah, pada tampilan ini merupakan tampilan dari Google Calendar sendiri, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat di sebelah kiri, di kursornya saya sebelah kiri screen-nya teman-teman. Di sini ada bulan, tahun, terus sama tanggal, terus sama hari. Di atas ada sampai Monday, Thursday. Nah, karena hari ini merupakan tanggal 7 Mei, maka tandanya di sini. Terus garis merah yang sedang kita lihat di layar ini merupakan waktu sekarang. Nah, jadi sekarang adalah pukul 8 pagi, maka garis merahnya itu sejajar pukul 8 AM. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita untuk bisa schedule atau melakukan penjadwalan dari tugas-tugas teman-teman setiap hari. Nah, di sini ada jam 7 pagi, jam 8 pagi, jam 9 pagi, sampai jam 12 malam, jam 1 malam, jam 12 sore, jam 12 siang, jam 1 siang. Nah, sekarang kita akan melakukan scheduling. Nah, scheduling atau penjadwalan dari kegiatan teman-teman. Nah, contohnya saya akan melakukan suatu pekerjaan atau berolahraga contohnya, atau membaca buku contohnya. Rencananya saya akan membaca buku pada jam 9 pagi sampai jam 10 pagi pada hari ini. Maka saya bisa arahkan kursor ke sini, lalu saya silakan klik. Nah, di sini maka akan muncul seperti yang terlihat di screen-nya teman-teman. Add title. Di bagian add title ini adalah judul atau judul aktivitas dari teman-teman. Contohnya teman-teman ingin melakukan olahraga, teman-teman silahkan tulis di sini.
jam 10. Teman-teman, untuk menghindari hal tersebut, contohnya saya membaca, saya ingin taruh deskripsi, contohnya oke, saya akan membaca 20 halaman saja, atau akan membaca lalu membaca sambil minum kopi. Jadi saya bisa sambil tulis oke, note yang pertama atau catatan yang pertama supaya saya jangan lupa adalah kopi. Terus contohnya saya ingin lagi roti. Nah, ini supaya menjadi hal-hal yang saya tidak lupa. Terus yang ketiganya lagi buku catatan. Bawah. Nah, setelah itu sudah silakan, misalnya teman-teman punya attachment. Biasanya kalau teman-teman punya referensi atau punya file-file penting, teman-teman bisa klik di sini add attachment. Nah, di sini teman-teman akan bisa pilih file-file yang bisa teman-teman cantumkan di sini. Oke, kalau setelah selesai, teman-teman silakan klik save. Dan nah, dia otomatis tersimpan seperti ini. Nah, apa yang akan terjadi? Salah satu keunikan dari Google Calendar ini sendiri adalah kalau teman-teman sudah setting seperti ini, settingnya itu harus tersambung dengan internet. Setelah teman-teman setting, meskipun teman-teman tidak terhubung dengan internet, namun pada garis merah ini yang menunjukkan waktu sekarang, ketika sampai jam 9.30 atau 10 atau dekat-dekat waktu di mana kita ingin memulai kegiatan ini, maka dia otomatis akan memberikan pemberitahuan di layarnya device teman-teman, atau teman-teman pakai handphone atau menggunakan laptop, komputer atau PC seperti itu. Jadi tiba-tiba akan ada pemberitahuan di monitor di screen teman-teman. Jadi otomatis meskipun teman-teman lupa, dia akan mengingatkan, oh ternyata saya harus membaca pada jam sekarang.
salah satu hal yang menurut saya sangat keren dari Google Calendar ini. Oke, itu untuk kegiatan tunggal atau di mana saya melakukannya sendiri. Nah, bagaimana jika kita ada janjian dengan orang lain? Cara settingnya seperti ini. Oke, saya setting ya. Contohnya saya ingin melakukan meeting dengan teman saya, contohnya teman saya di jam 10.30 sampai jam 11.30. Oke, kita mulai melakukan hal yang sama seperti tadi. Silakan kita ketik di sekitar area sini jam 10.30. Oke, di sini add title meeting. Saya meeting event contohnya. Saya ingin mendiskusikan tentang suatu event bersama teman saya contohnya. Nah, di sini ini ada reminder. Nah, teman-teman, tadi saya lupa memberitahukan teman-teman, di sini ada reminder. Teman-teman bisa pilih juga di sini. Nah, di sini teman-teman bisa add guest. Nah, perbedaan antara yang tadi kita melakukan kegiatan sendirian dengan kegiatan di mana kita ingin mengundang teman kita atau orang atau pihak lain untuk bisa ikut meeting bersama kita bisa add guest. Add guest di sini yang dibutuhkan itu adalah email dari teman kita. Contohnya kita ingin meeting bersama teman kita atau melakukan suatu kegiatan dengan teman kita. Kita cukup minta emailnya teman kita tersebut. Nah, di sini add guest, silakan teman-teman masukkan email dari teman-teman kalian. Nah, di sini dia otomatis tersambung dengan Google Meet atau video. Jadi jika teman-teman melakukan meeting secara online, tidak perlu teman-teman membuat link Google Meet lagi, karena dia secara otomatis akan tersambung dengan Google Meet. Gitu. Silakan add location. Contohnya kalau teman-teman meeting online, teman-teman bisa mau lewat Google Meet, silakan teman-teman pilih Google Meet seperti itu. Atau misalnya teman-teman meetingnya secara offline, silakan ketik tempatnya. Contohnya Doing crazy dreaming.
supaya teman-teman tidak lupa, teman-teman bisa schedule atau penjadwalan dari sekarang. Silakan teman-teman pilih tanggal di mana teman-teman ingin melakukan aktivitas di hari itu. Contohnya di sini pada kasus ini kita anda saja bahwa saya akan melakukan interview pada tanggal 10 Mei. Nah, saya pilih tanggal 10 Mei, lalu saya pilih pada jam berapa saya akan melakukan interview. Contohnya di sini jam 9 sampai jam 10. Silakan melakukan hal yang sama seperti itu, interview. Silakan pilih jam, terus pilih jam, lalu di sini saya sendiri, jadi saya tidak perlu add guest. Atau contohnya saya diminta untuk menginterview orang, saya yang menginterview orang, maka saya bisa add emailnya orang yang ingin saya interview di sini, yang ingin saya ajak untuk baik add location, add description, dan seterusnya. Lalu save. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, gitu. Oke, jadi saya rasa cukup dulu ya soal bagaimana menggunakan Google Calendar di PC menggunakan tadi. Kalau pada kesempatan berikutnya kita akan lihat bagaimana caranya menggunakan Google Calendar ini di smartphone ya teman-teman, bisa menggunakan aplikasi dan juga menggunakan Google Search. Oke. Dan silakan kita akan melihat pada video berikutnya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah melihat bahwa kita menggunakan Google Calendar dengan cara klik Google Apps. Nah, sekarang pada video kali ini kita akan menggunakan Google Calendar dengan cara searching saja di Google. Jika teman-teman menggunakan smartphone atau teman-teman mau mendownload aplikasinya tapi tidak mempunyai ruang yang cukup di smartphone, maka menggunakan websitenya atau simply melakukan Google Search itu pastinya akan membantu. Nah, silakan teman-teman masuk ke Google, lalu ketik Google Calendar. Nah, setelah Google Calendar, teman-teman silakan pilih Google Calendar. Oke, kita sambil tunggu ya. Nah, Google Calendar maka akan muncul seperti ini. Nah, itu tadi dia. Oke, teman-teman, saya harap video tutorial kali ini bisa dapat bermanfaat untuk teman-teman dalam melakukan Baby, you give me ice and fire. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me